Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceng Mumad dengan NPM 18210047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan dan inovasi materi pembelajaran PAI. Dalam pengembangan dan inovasi materi pembelajaran PAI ada beberapa hal yang akan dibahas. Di antaranya ada karakteristik materi pembelajaran PAI, bidang bahasan materi pembelajaran PAI, dasar filosofis pengembangan dan inovasi materi PAI, tujuan pengembangan dan inovasi materi PAI, langkah-langkah pengembangan dan inovasi materi PAI, dan contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi materi PAI dalam pembelajaran era Society 5.0. Untuk materi pertama yaitu ada karakteristik materi PAI. Karakteristik atau materi PAI ini mempunyai beberapa poin yang menjadi karakteristik dari materi PAI. Di antaranya, 1. Ada pendidikan agama Islam merujuk pada aturan-aturan yang sudah pasti. Jelaslah pasti. Jadi, pendidikan agama Islam itu selalu merujuk pada dua hal. Pada Al-Quran atau hadis. Aturan pasti di sini bisa dikatakan adalah aturan syara. Sumber aturan syara atau aturan syara tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Itu. Kemudian yang kedua ada pendidikan agama Islam selalu mempertimbangkan dua sisi kehidupan. Kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi dalam setiap langkah dan geraknya. Kehidupan ukhrawi, duniawi. Kehidupan duniawi itu tempat kita hidup saat ini. Dan ukhrawi merupakan tempat kita kembali nanti. Ini harus seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Karena kita itu dituntut untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka dua sisi kehidupan ini harus diseimbangkan. Yang ketiga, pendidikan agama Islam bermisikan pembentukan akhlakul karimah. Pernyataan ini selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innama bu'aithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sudah barang tentu bahwa Rasul diutus itu bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk menduduki tahta tertinggi atau lain sebagainya, tetapi hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang keempat, pendidikan agama Islam diyakini sebagai dakwah atau misi suci. Ya. Jadi setiap orang itu diharuskan atau dibebani untuk menjadi seorang da'i, menjadi seorang pengajak. Seorang da'i atau pengajak itu tidak mesti orang yang pintar berbicara. Akhlak yang bagus itu sudah menjadi dakwah. Perilaku yang baik menjadi dakwah. Sosialisasi yang baik pun itu menjadi dakwah. Orang-orang akan tertarik dengan kita
Meskipun kita tidak berbicara tentang keluhuran Islam, tentang misi dalam Islam tidak berbicara, tetapi perilaku kita, akhlak kita itu mencerminkan keluhuran dalam Islam, maka orang akan tertarik. Yang kelima, pendidikan agama Islam bermotifkan ibadah. Ya, dalam Islam itu diharuskan semua kegiatan, semua perilaku kita itu harus diniatkan ibadah. Apapun itu. Apalagi dalam ibadahnya. Contoh dalam sholat itu harus diniatkan ibadah. Di luar sholat pun itu harus diniatkan ibadah. Karena dalam Islam tidak ada yang tidak bernilai ibadah kalau diniatkan ibadah. Bahkan, mohon maaf, kita pergi ke WC saja itu diniatkan ibadah, bisa bernilai ibadah. Kita BAB diniatkan ibadah, itu bisa bernilai ibadah. Gitu. Maka dari itu, pendidikan agama Islam itu selalu bermotifkan ibadah. Bahkan sesuatu yang kita anggap jelek, kita anggap buruk pun itu bisa bernilai ibadah. Materi yang kedua, bidang bahasan materi pembelajaran PAI. Materi pokok pembelajaran PAI antara lain 1. Aspek Al-Quran dan Hadis. Ini yang paling utama, Al-Quran dan Hadis. Dalam aspek ini menjelaskan beberapa ayat dalam Al-Quran, menjelaskan beberapa hukum bacaannya yang terkait dengan ilmu tajwid, dan menjelaskan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Itu pasti. Dalam PAI pasti ada yang namanya ayat pembahasan ayat-ayat Al-Quran, pembahasan hadis. Meskipun tidak banyak, pasti ada. Kemudian yang kedua ada keilmuan dan akidah Islam. Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang kepercayaan. Dalam aspek ini menjelaskan berbagai konsep keimanan yang meliputi 6 rukun iman dalam Islam. Keimanan dan akidah. Keimanan atau akidah bisa dikatakan, atau keimanan atau akidah ini yang harus kita pupuk sejak dini kepada generasi baru. Itu harus ditanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akidah dalam Islam. Kalau tidak, ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan sulit memahami apa yang dinamakan akidah, apa yang dinamakan keimanan, apa yang dinamakan kepercayaan. Kalau sudah seperti itu, dia akan terombang-ambing. Nantinya tidak tentu arah. Kalau tidak tentu arah, maka dia mudah dibutakan oleh rayuan-rayuan, oleh godaan-godaan yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada aspek akhlak. Dalam aspek ini menjelaskan berbagai sifat-sifat terpuji atau akhlakul karimah yang harus diikuti, dan sifat-sifat tercela yang harus dijauhi. Aspek akhlak. Dalam aspek akhlak itu ada 2 hal yang berlainan atau berlawanan. Ada akhlak terpuji yang harus diikuti, dan akhlak tercela yang harus dihindari. Akhlak terpuji diantaranya bersikap baik, berperilaku baik, dan lain sebagainya. Berbeda dengan akhlak tercela atau kebalikan dari akhlak terpuji. Iri hati, dengki,
dan masih banyak lagi yang lainnya, itu harus dijauhi. Kemudian yang keempat, aspek hukum Islam atau syariah Islam. Dalam aspek ini menjelaskan berbagai konsep keagamaan yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, atau hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Jadi materi yang dibahas dalam PAI itu pasti ada materi tentang hukum Islam atau syariah. Hukum Islam, hukum dalam Islam ada beberapa, diantaranya ada wajib, syarat, mani', mubah, haram. Itu harus dipahami. Kemudian yang kelima ada aspek tarikh Islam. Dalam aspek ini menjelaskan sejarah perkembangan atau peradaban Islam yang bisa diambil manfaatnya untuk diterapkan di masa sekarang. Gitu. Jadi dalam materi pembelajaran PAI pasti ada yang namanya tarikh atau sejarah. Itu tarikh atau sejarah. Bisa itu sejarah Nabi, sejarah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, atau sejarah yang lain yang berkaitan dengan peradaban Islam. Materi yang ketiga dari pengembangan dan inovasi materi PAI ada dasar filosofis pengembangan dan inovasi materi PAI. Di antaranya ada Perelianisme, yang mana pendidikan yang sesuai dengan filsafat ini adalah pengembangan intelektualitas manusia. Menurut Perelianisme, manusia dipengaruhi kemampuan berpikir. Pendidikan harus lebih fokus pada pengembangan kemampuan berpikir manusia atau siswa. Yang kedua ada esensialisme. Aliran ini adalah aliran yang berakar pada realis atau idealis sebagai reaksi terhadap progresivisme. Aliran ini menginginkan agar pendidikan fokus pada mempertahankan peradaban manusia dengan mentransfernya melalui pengembangan kemampuan intelektual, baik dalam proses maupun dalam konten pendidikan. Oleh karena itu, aliran ini berpendapat bahwa ilmu itu sangat penting untuk pengembangan kemampuan siswa. Yang ketiga ada progresivisme. Menurut pragmatis, pembelajaran harus menumbuhkan meaningful learning experience bagi siswa atau pengalaman belajar yang bermakna, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui penglihatan, perabaan, dan perasaan. Dari pandangan ini, muncullah sebuah ide bahwa pendidikan harus dilihat sebagai alat untuk menciptakan kembali, mengontrol, dan mengarahkan pengalaman untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membantu siswa dalam memecahkan masalah kehidupan. Yang keempat ada rekonstruksionisme. Filsafat rekonstruksionisme berakar pada ide dan sosiologi dan merupakan pecahan dari progresivisme. Kelompok ini menginginkan agar sekolah lebih terarah pada pendidikan berbasis masyarakat yang peduli pada kebutuhan semua kelas sosial, bukan hanya pengembangan kebutuhan diri sendiri. Yang keempat dari pengembangan dan inovasi materi PAI ada tujuan pengembangan dan inovasi materi PAI. Di antaranya, pengembangan materi PAI memiliki tujuan terencana, yaitu 1. Mempersiapkan kegiatan pembelajaran dalam berbagai situasi supaya dapat berlangsung secara optimal. Yang kedua,
meningkatkan motivasi pengajar untuk mengelola kegiatan belajar mengajar. 3. Mempersiapkan kegiatan belajar mengajar dengan mengisi bahan-bahan yang baru, ditampilkan dengan cara baru, dan dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang baru pula. Yang keempat, memberikan pengetahuan baru untuk peserta didik maupun pendidik. Adapun tujuan dari inovasi pembelajaran PAI ialah mengembangkan perencanaan pembelajaran PAI yang diantaranya adalah memilih dan menetapkan metode pembelajaran pendidikan agama yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Kemudian materi yang kelima dari pengembangan dan inovasi materi PAI ada langkah-langkah pengembangan dan inovasi materi PAI. Yang pertama ada analisis kompetensi dan kebutuhan. Proses ini dimulai dengan cara menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam silabus. Setelah menganalisis SK dan KD, maka dari sini perlu adanya identifikasi terkait apakah kompetensi yang sudah tercantum dalam silabus sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, memilih materi pembelajaran. Memilih materi ajar dapat berarti mengoleksi beragam materi dari buku yang dipublikasikan. Kemudian guru memilih bahan ajar yang ada sesuai dengan tujuannya. 3. Mengumpulkan bahan dari sumber yang relevan. Kemajuan pada bidang penelitian dan pengembangan informasi memberikan kesempatan bagi pendidik untuk memanfaatkan informasi, baik itu buku, internet, ensiklopedi, dan lain-lain. Yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan. Yang kelima, pengalaman alat evaluasi. Evaluasi dapat mengukur apa yang hendak diukur, yaitu dengan menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum. Materi terakhir dari pengembangan dan inovasi materi PAI ada contoh-contoh atau contoh hasil pengembangan dan inovasi materi PAI dalam pembelajaran era Society 5.0. Society 5.0 merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berbasis modern yang memanfaatkan teknologi Internet of Things seperti kecerdasan buatan. Berikut merupakan contoh pengembangan inovasi materi yang berkembang sejak kini di Indonesia. Diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu 1. Pengembangan materi akidah akhlak berbasis aplikasi Kuiper School. Pengembangan materi ajar akidah akhlak berbasis Kuiper School merupakan pembelajaran yang berbasis Kuiper School yang efektif untuk pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang dikembangkan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bersifat online dan mencakup berbagai komponen media, yaitu teks, gambar, suara, dan video yang diinput melalui aplikasi Kuiper School. Salah satu kontribusi pengembangan materi PAI berbasis Kuiper School dapat berkolaborasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dan yang kedua ada visualisasi based learning. Pengembangan materi ajar dengan konten pengetahuan dikuatkan menggunakan bentuk-bentuk visual media berbasis teknologi informasi berupa video,
grafik, simbol, kata kunci, pemanfaatan produk, diseminasi pengetahuan melalui berbagai media teknologi dengan inovasi bahan ajar, offline dan online menjadi pelengkap sumber belajar eksternal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.